Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali wabarakatuh. rasanya saya Fiorina Jiratno dapat kembali menyapa Tribuners, tentu dalam program wawancara eksklusif, dan Vio hari ini bertandang ke Kabupaten Bone, tepatnya di kantor Bupati Bone, dan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan PJ Sekda Kabupaten Bone. Dan tentu ini juga selaras dengan informasi yang memang sedang hangat atau juga ramai diperbincangkan, di mana mengenai isu kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tentu ini ramai diperbincangkan bukan hanya di wilayah tertentu saja, tapi bahkan sampai di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan tentu ini menjadi keresahan juga bagi masyarakat, di mana kenaikan ini cukup memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini. Namun, pemerintah Kabupaten Bone melalui PJ Sekda Kabupaten Bone sudah memberikan atau juga menyatakan langkah akhir yang diambil, yakni penundaan kenaikan PBB P2. Nah, kita akan tanyakan kemudian alasan dibalik keputusan ini dan juga solusi yang ditawarkan untuk masyarakat seperti apa. Sudah bersama Vio ada Bapak PJ Sekda Kabupaten Bone. Izinkan Vio terlebih dahulu membacakan sedikit profil singkat dari Pak Sekda. Izin Pak Sekda. Siap. Atas nama Haji Andi Saharudin SSTP MSI. Tempat tanggal lahir Patiro Bajo 6 Desember di tahun 1979, jadi asli putra daerah Bone. Iya, betul. Untuk pendidikannya SD di SD Impres 1073 Telu Bocoe, kemudian melanjutkan tingkat SMP di Negeri 1 Mare, dan melanjutkan juga di SMA Negeri 1 Mare, dan kemudian untuk S1 di tahun 2004, tepatnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Melanjutkan juga pendidikan untuk tingkat S2, yakni di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di tahun 2014. Nah, perlu diketahui juga oleh Tribuners bagaimana kemudian karir atau juga jabatan dari PJ Sekda hari ini, yakni dimulai pada tahun 2005 hingga periode 2007 Tribuners, selaku Sekretaris Lurah Manurunge, Kecamatan Taneteriaktang, kemudian Kasibina Trantip, Satpol PP, dan PLT Kepala Satpol PP di periode 2007 hingga 2008. Dilanjutkan pada 2008 hingga 2010 selaku Kasubag, penghubung di bagian umum Sekretariat Daerah. Ini di Jakarta, Pak, ya? Siap. Benar. Di tahun 2010 dan hingga 2011 selaku Sekretaris Camat Patimpeng. Dan Sekretaris Camat Salomeko di tahun 2011 hingga 2012. Dilanjutkan 2012 hingga 2014 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Kemudian 2014 hingga 2020 selaku Camat Taneteriatang. Kemudian Kabak Organisasi di Sekretariat Daerah di tahun 2020 hingga 2021. Di tahun 2021 kemudian mengemban amanat selaku Kabak Kesra di Sekretariat Daerah. Dilanjutkan hingga saat ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun tidak berhenti sampai sana Tribuners, di tahun 2023 Pak Sekda ini juga selaku PLT Camat Salomeko. Kemudian di tahun 2024, tepatnya di tahun lalu, selaku PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, dan saat ini menjabat sebagai penjabat Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. Izinkan Vio menyapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore Tribuners ya. Iya, terima kasih Pak atas waktunya, sudah berkenan kami langsung datang dan bersilaturahmi, Pak, ya, bertemu dengan Pak Sahar. Siap. Pak Sahar, ini bagaimana kabar terlebih dahulu? Mungkin terdengar sedikit klise, tapi rasanya mungkin banyak urusan, Pak, ya, yang harus diselesaikan beberapa waktu lalu. Betul. Alhamdulillah ya, masih dalam kondisi baik, alhamdulillah ya. Walaupun ya beberapa dinamika terjadi akhir-akhir ini, tapi insya Allah kita tetap semangat. Tetap semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Betul. Di tahun 2025 ini, Pak, mungkin terhitung baru beberapa bulan menjabat, begitu, Pak, ya? Siap. Namun demikian mungkin sudah seperti yang disampaikan, ada dinamika yang terjadi, dan seperti yang Vio sampaikan di awal, bahkan ini juga menjadi keresahan dan juga banyak pertimbangan dari masyarakat, Pak. Akhirnya mungkin pada beberapa waktu lalu mendatangi kantor Bupati. Namun pada akhirnya melalui PJ Sekda, dalam hal ini Pak Sahar ini langsung menyampaikan bahwa akhirnya penundaan PBB P2 ini ditunda kenaikannya, dan tentu kembali ke SPPT lama yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih, Pak. Kalau boleh kami tahu langsung, Pak, alasan di balik keputusan ini akhirnya seperti apa? Baik, ya setelah melihat dinamika kemarin, kita mencermati, kita memperhatikan dan kondisi terakhir bahwa ya asumsi-asumsi masyarakat yang ya sudah seperti demikian rupa, sehingga
kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk di unsur pimpinan, ada Bapak Bupati, ada Bapak Wakil Bupati, dan malam itu juga pun kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, baik lewat Itjen Kemendagri, kemudian Biro Adpim, sehingga ya pimpinan menyampaikan dan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan kepada kami bahwa kita batalkan kenaikan atau penyesuaian NJOP di tahun ini, seperti itu. Baik, masih menyoal kemudian penundaan, Pak. Ya, itu disampaikan pada pukul 12 malam, Pak ya. Ini kita terima informasi 12 malam Pak Sekda melakukan konferensi pers kepada media. Ya, benar demikian, Pak? Ya, kurang lebih jam 11 malam ya kita melakukan konferensi. Baik, dan menyoal penundaan ini apakah murni karena setelah adanya aksi atau mungkin memang sudah ada rencana bahwa akan ditunda terlebih dahulu nih, Pak? Ya. Kalau untuk penundaan ya tentu ini masih tahap evaluasi ya kemarin sambil menunggu keputusan-keputusan ataupun pertimbangan-pertimbangan tertentu dari unsur pimpinan. Ditambah lagi ada himbauan atau edaran dari Kemendagri yang harusnya kita melakukan penundaan terkait dengan KKB karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya Pak Sekda sendiri ini mungkin menyoal tanggapan pribadinya secara personal, bagaimana kemudian memandang atau menanggapi gejolak yang terjadi di hari kemarin, Pak? Apakah memang sewajarnya dilakukan oleh masyarakat atau seperti apa menurut Pak Sekda? Iya, jikalau hal tersebut ini kan tidak ada kenaikan, hanya penyesuaian. Baik. Ya. Kita melakukan berupaya untuk menggugurkan temuan BPK dari tahun 2022 di dalam temuan tersebut yang menyatakan bahwa kita diharuskan untuk melakukan penyesuaian nilai zona tanah yang telah ditetapkan oleh BPN. Ya. Jadi dalam hal ini zona nilai tanah tersebut itu bukan kami yang tentukan, tapi Badan Pertanahan Nasional yang menentukan. Kami melakukan penyesuaian sehingga terjadi gejolak di lapangan. Dan pasti akan terjadi hal-hal mungkin ada SPPT-nya atau NJOP-nya agak mengalami peningkatan tergantung zonanya. Karena ada sekitar 25% pun tidak mengalami kenaikan sama sekali. Jadi ini tergantung zonanya dan tentu berbeda antara zona yang di kawasan perkebunan tinggi dan kawasan pedesaan, itu pasti berbeda. Termasuk yang objek-objek pajak yang di poros-poros jalan tentu berbeda dengan daerah pedesaan. Informasi inilah yang tidak tersampaikan mungkin sampai ke pelosok sehingga ada asumsi-asumsi yang beredar bahwa kenaikan ini sampai 300%. Padahal kalau diasumsikan tidak seperti itu. Kenapa? Karena target pajak kita di tahun berjalan itu 30 miliar. Kemudian setelah kita coba berhitung melakukan penyesuaian dengan zona nilai tanah, kita mendapatkan angka-angka penambahan sekitar 20 miliar. Jadi total pendapatan kita jika kemarin kita laksanakan maka akan menjadi 50 miliar itu dari pajak. Jadi hasil daripada penyesuaian itu hanya kisaran 20 miliar. Jadi kalau dirata-ratakan kenaikan itu bukan 300 miliar. Jadi hanya sekitar 67 sampai 68% jikalau dirata-ratakan seperti itu. Rata-ratakan. Iya. Dan jika misalnya memang semua wajib pajak langsung melakukan pembayaran begitu, Pak ya? Iya, betul. Jikalau semua full melakukan pembayaran, maka penyesuaian tersebut angkanya naik dan itu diratakan sekitar 67 sampai tidak sampai 100%. Tidak sampai 100%. Iya. Dan ini tentu merujuk kepada Permendagri yang mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian nilai zona tanah. ZNT, Pak ZNT, zona nilai tanah. Tapi kalau misalnya dengan statement yang disampaikan Pak Sekda, ini kita juga mendapat informasi dan mau juga diklarifikasi bahwa pihak BPN Sulsel sendiri mengatakan bahwa kalau menyatakan atau mengenai ZNT ini itu merupakan wilayahnya BPN, tidak ada serta-merta dalam pemerintah kabupaten. Nah, kalau untuk menanggapi hal itu bagaimana, Pak? Ini katanya merupakan yurisdiksi mereka nih, Pak. Ya, zona nilai tanah tersebut ditetapkan oleh BPN. Tapi kan kelahirlah Perda. Perda ini tindak lanjut kembali dengan keputusan Bupati. Yang tentu nanti untuk tarifnya ya kita menyesuaikan karena ada hitung-hitungan tersendiri. Ada ambang batas hitung-hitungannya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari hitung-hitungannya itu.
seperti itu. Oke, berarti nanti teknisnya bisa kita tanyakan juga Pak ya, untuk Pak Sekda jelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya perhitungan dari ada bahasan ZNT. Ya. Hal ini bisa diulas lebih lanjut nanti Pak. Siap. Tapi masih menyoal gejolak yang kemarin Pak ya. Kita bahas sedikit dulu karena memang berdasarkan pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan juga bahwa gejolak atau juga aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu hal yang wajar. Karena ini akibatnya pemerintah juga bisa melakukan evaluasi dari semua regulasi mungkin yang akan dilahirkan kepada masyarakat juga. Bapak setuju dengan hal tersebut? Ya, tentu kami setuju dengan pernyataan Bapak Gubernur bahwa setiap kebijakan-kebijakan tersebut harus penuh-penuh pertimbangan dan evaluasi agar setiap kebijakan yang kita ambil, khususnya dalam roda pemerintahan ini, tidak mencederai daripada apa yang menjadi harapan dan keinginan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone. Oke, satu pertanyaan penting juga Pak, mewakili Tribuners, apalagi khususnya yang berada di wilayah Sulawesi Selatan Pak, menyoal yang terjadi pada Selasa kemarin itu, masyarakat kan atau juga masa menunggu bagaimana kemudian Bupati Bone yang langsung mengumumkan adanya penundaan PBB, kenaikan PBB 2 ini. Lantas kenapa Pak Sekda yang mewakili Pak? Alasan yang boleh kami ketahui seperti apa? Ya, jadi jauh-jauh hari sebelumnya beliau ada agenda dan sudah terjadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya ada kegiatan yang dilaksanakan di Bone Selatan, daerah Caming. Bahkan beliau sendiri yang menetapkan jadwal tersebut, sehingga beliau menghadiri kegiatan tersebut. Adapun kegiatan Pak Wakil seperti itu juga, beliau ada jadwal di daerah Salomeko tentang peresmian salah satu dapur untuk pemenuhan makan bergizi gratis. Dan ini saya rasa 2 item ini merupakan ya agenda penting yang jauh-jauh hari juga sudah terjadwal di agenda beliau. Karena agenda kita sekarang ini kan ya beberapa hari sebelum hari ini ya tentu sudah terjadwal sedemikian rupa. Jadi adapun nantinya ya mesti menyesuaikan dengan jadwal sudah ditetapkan oleh bagian protokol. Oke, berarti sudah terschedule Pak Ya, ya. sudah Ini juga konfirmasi karena banyak masyarakat yang akhirnya kesal gitu juga Pak. Kemana Bupati Bone gitu ya, tidak memberikan statement secara langsung, harus diwakili. Tapi sudah disampaikan bahwa memang ada agenda yang sudah terschedule dan tidak bisa ditinggalkan juga Pak. Karena sama-sama krusial juga Pak ya. Iya. Oke, tapi kita mau ketahui bagaimana kemudian komunikasi Pak Sekda pada saat kita ketahui juga ya masa begitu kesal, kemudian ada aksi-aksi anarkis. Kita ketahui di beberapa media pemberitaan termasuk Tribun Timur juga memberitakan hal tersebut karena memang juga itu yang nyata Pak terjadi di lapangan. Nah, komunikasinya Pak Sekda dengan Pak Bupati pada saat itu bagaimana? Ya, tentu kami melaporkan setiap saat terkait perkembangan yang terjadi. Termasuk aksi-aksi yang mulai dari siang, sore, bahkan sampai malam hari kami tetap intens melakukan komunikasi. Dan bahkan di sore hari pun menjelang maghrib ya kami duduk bersama dengan para pengunjuk rasa. Saya bersama beberapa kepala perangkat daerah termasuk Kabak Hukum, kita duduk bersama di halaman kantor Bupati. Mencoba melakukan komunikasi kepada adik-adik yang melakukan unjuk rasa terkait dengan harapan-harapan mereka, keinginan mereka agar bisa terakomodir. Sehingga hasil daripada komunikasi itulah kita sampaikan kepada pimpinan. Ada permintaan dari warga, ada permintaan dari adik-adik mahasiswa bahwa akan bermohon untuk lakukan penundaan atau pembatalan penyesuaian zona nilai tanah tersebut. Dan hasil pertimbangan yang matang dan komunikasi dan berbagai pihak, kemudian respon dari Kemendagri, akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembatalan. Untuk paham. Jadi ada alurnya Pak ya? Ada sehingga alurnya. Kenapa bisa dinyatakan pada malam hari? Siap, ada alurnya. Karena kami berkomunikasi langsung dengan jajaran Kemendagri untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk kelanjutan daripada penyusunan ZNT tersebut. Iya. Karena maksudnya di luar sana pastinya masyarakat berpikirnya harus ada aksi dulu Pak. Harus ada aksi demo dulu hingga ricuh baru mau ditetapkan untuk penundaan Pak. Kalau harapan kami sih ya mudah-mudahan tidak seperti itu sebenarnya ya. Cuma ya inilah yang mungkin perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sebenarnya kenaikan atau hasil penyusunan ini kan itu tadi hanya sekitar 20 miliar. Ya, dibanding target awal itu 30 miliar, jadi menjadi 50 miliar. Tuntutan hari ini ya dari kita berjalan kemana-mana dari ujung selatan, ujung barat, ujung utara, bahkan ujung perbatasan pun semua keluhan daripada warga masyarakat kita adalah yang paling banyak adalah persoalan jalan. Kita mempunyai ruas panjang jalan daerah itu sekitar 1.600. Kondisi rusak itu sekitar 980 km. Nah, kalau kita tidak mencoba menggali potensi-potensi PAD kita,
ya tentu harapan tersebut kita tidak bisa wujudkan, ya. Karena untuk membangun sebuah jalan, jangan sampai panjang sekian, 1 kilometer itu membutuhkan angka yang tidak sedikit, itu sampai miliaran. Betul. Kalau dikonversikan mungkin 3 sampai 4 miliar kalau mau dikonversikan. Hanya 1 kilometer Hanya 1 jalan, Pak, kilometer, ya? hanya 1 kilometer. Dan ini pun kalau misalnya kenaikan ataupun penyesuaian 20 miliar ini kalau kita mau dikonversikan ke jalan, jikalau misalnya kita hitungkan per kilometer misalnya nih 4 kilometer, berarti kita hanya mampu mendapatkan sekitar 5 kilometer tambahan jalan. Nah, Untuk 20 miliar. Nah, di dalam pemerintahan Bupati sekarang ini yang baru berusia atau baru berumur 6 bulan, Iya. kita sudah memperbaiki jalan kurang lebih 11 ruas jalan yang kurang lebih panjang itu sekitar 17 kilometer. Jadi kalau ya tidak sebanding dengan penyesuaian tersebut dengan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah yang sekarang. Ya. Namun pun demikian, sekali lagi bahwa tentu harapan kita dengan kebijakan kemarin itu, ya kami pun pasti berpikir terkait dengan kenyamanan, kemudian keharmonisan antara pemerintah dan warga masyarakatnya, dan tentu kami berharap mudah-mudahan tidak ada yang tercederah seperti itu, sehingga kita akan balik ke nilai SPPT lama seperti itu. Berarti nilai SPPT lama ini, Pak, kan kemarin ada juga statement yang dinarasikan bahwa pemerintah kabupaten menyatakan bahwa kenaikan itu hanya di angka 65%, Iya, bukan betul. 300%. Bukan. Berarti untuk saat ini bisa dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten sudah memastikan kenaikannya 65%, Pak? Sudah dipastikan. Oke, Sudah. 65%. Kenaikannya Kenaikannya 65%. kan sudah tidak ada lagi. Oke, Sudah tidak jadi berarti dibatalkan. kembali Ya, ke terjadi SPPT kembali ke lama, SPPT Pak, ya? lama, iya, iya. Oke, berarti tidak ada kenaikan Tidak ada untuk kenaikan tahun sama- ini. Untuk tahun ini. Tahun tidak ini. kenaikan. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Pak, kemudian kenapa ada perbedaan persepsi nih dari masyarakat dan pemerintah kabupaten? Maksudnya sumber informasi ini datang dari mana ya, Pak? Sampai 300%? Itu yang kami belum tahu sampai Iya. sekarang, itu informasi tersebut digulirkan dari mana dan bagaimana hasil perhitungannya. Oke. Karena kami pun di setiap tempat sudah menyampaikan bahwa jikalau kenaikan ini dirata-ratakan itu hanya sekitar 65% seperti itu. Tapi kalau ada informasi yang berhembus seperti itu, ya kami juga belum memahami akar persoalannya di mana. Iya, iya. Tapi kami berpikir mungkin saja dengan penyusunan tersebut mungkin ada beberapa objek yang ya mungkin mengalami kenaikan yang bahkan berkali-kali lipat, yang tentu kami belum tahu sampai hari ini objek mana saja yang terdampak terhadap penyusunan yang kemarin itu. Karena ini kan kembali lagi tergantung zonanya. Dan yang paling memberikan dampak tersebut adalah zona yang di wilayah ekonomi tinggi, kemudian di poros-poros jalan, dan bagian pedesaan saya rasa tidak terjadi penyusuan terlalu signifikan. Oke. Seperti itu. Baik, berarti maksudnya ada fokusnya kepada area-area mungkin pertokoan, Pak, ya? Ya, Kalau untuk ada di Kabupaten klasifikasinya. Bone. Ya, ada zona-zona tertentu yang mengharuskan itu ada kenaikan, ada penyesuaian ya, seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk masyarakat yang mungkin pada saat lalu ketika mendapat surat langsung membayarkan pajaknya, ini kan kita dengar juga akan dikembalikan atau ada istilahnya penyesuaian. Iya. Nah, untuk mekanismenya boleh dijelaskan kepada kita, Pak, untuk ketahui bagaimana kemudian agar mungkin buat teman-teman yang sudah melakukan pembayaran belum mengetahui cara untuk menerima penyesuaian atau kembalian, Pak, istilahnya, Pak, ya. Iya, Kalau kita secara sederhananya, Pak, itu bagaimana kalau dari pemerintah kabupaten? Jadi berdasarkan dengan hasil kesepakatan kemarin malam, kita telah tentu langsung mengambil langkah-langkah yang yang cukup cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap kesepakatan yang kita sampaikan. Termasuk besok paginya kami telah melakukan rapat internal dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan langkah-langkah apa sih yang mesti kami ambil, yang kita mau ambil untuk menyesuaikan ataupun kembali ke nilai NJOP lama. Dan setelah kita rapat internal, kemudian kemarin kita tidak lanjut lagi dengan rapat dan melibatkan seluruh camat dan kepala OPD terkait, dan menyebarluaskan informasi bahwa kebijakan yang telah kita sampaikan harus ditindaklanjuti. Dan Bapak Bupati dalam rapatnya tegas menyampaikan bahwa tidak ada kata-kata kecuali kembali ke nilai angka awal daripada SPP tersebut. Apa yang kami lakukan kemarin setelah rapat tersebut, kami meminta kepada Bapak Camat untuk per hari itu juga setelah rapat silakan ambil SPPT lamanya di kantor Bapenda. Karena
karena cetakan SPPT-nya masih ada di kantor, belum terbagi, sehingga pada kesempatan itu setelah rapat mereka langsung mengambil SPPT lamanya, kemudian di drop ke wilayah masing-masing, dan kami monitor di grup kami. Beberapa kecamatan sudah menyalurkan SPP tersebut sampai ke tingkat desa. Nah, bagaimana terkait dengan warga masyarakat kita yang telah melakukan pembayaran yang ada kelebihan? Benar. Tentu kami akan melakukan penyesuaian, akan mengembalikan sisa pembayaran tersebut kepada warga masyarakat kita. Jadi tidak usah khawatir terkait masalah kelebihan pembayaran. Kami sudah dapatkan kemarin ada tahapan-tahapan ataupun ada teknis-teknis yang kita lakukan. Tapi kelebihan tersebut insya Allah akan kita kembalikan. Ada form yang akan diisi nantinya, ada berita acara dari pemerintah setempat, dan itu nanti akan dibagikan kepada warga masyarakat kita. Oke, berarti ada step-step yang harus dilakukan, diikuti juga oleh masyarakat. Iya, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Tapi kami menjamin bahwa kelebihan pembayaran tersebut insya Allah akan kami kembalikan kepada warga. Dikembalikan. Oke, baik. Berarti untuk warga-warga Bone khususnya Pak ya yang sudah melakukan pembayaran, mungkin silakan menunggu saja Pak untuk kemudian formnya datang ke rumah masing-masing Pak ya, kemudian diisi lalu dikembalikan lagi dan akan berproses juga Pak untuk pembayaran atau juga pengembaliannya. Ya, mungkin langsung saat itu juga ya, itu tergantung teknis nantinya. Oke, berarti hingga saat ini apakah pemerintah Kabupaten Bone sudah menghitung gitu ya Pak mengenai potensi kerugian atau mungkin kelebihan dengan kebijakan ini yang mungkin kita katakan tertunda di tahun ini? Kalau untuk kelebihan pembayaran kami belum bisa merinci ya secara real, karena kan ini kan dinamis. Dalam artian kami tidak bisa pastikan hari ini berapa pajak yang masuk kemarin, ini kan sifatnya dinamis. Tapi yang pasti bahwa ya untuk persoalan kerugian mudah-mudahan tidak terlalu berimbas besar kepada kami, karena SPPT yang lama pun kami memang sudah ada, sudah tercetak di awal-awal tahun kemarin. Tapi karena adanya kebijakan tersebut ya kami tinggal membagi, jadi tidak perlu lagi mencetak SPPT baru. Karena memang sudah tersedia. Tinggal dibagikan, bayar, sudah selesai. Oke, berarti per hari ini Pak tindakan konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah mungkin untuk menyasar, mensosialisasikan bahwa tidak ada kenaikan di tahun ini kepada masyarakat yang ada di kelurahan atau juga desa Pak. Apakah mungkin ada membentuk tim atau seperti apa? Ya, tim ada kami bentuk, kemudian kami sudah berupaya untuk melakukan penyebaran luas informasi lewat media-media sosial. Dan dari Bapak Camat sendiri kami sudah panggil juga kemarin untuk menyampaikan dan menjadi penyamulida untuk penyebaran luas informasi sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan satu harapan kami bahwa mudah-mudahan informasi tersebut betul-betul tersampaikan kepada warga masyarakat yang di pelosok, karena kita ketahui bersama kan wilayah Kabupaten Bone ya begitu luas Pak ya. Cukup luas 27 kecamatan Pak ya. 27 kecamatan dan jumlah penduduk sekarang kurang lebih 820.000 jiwa. Tentu itu menjadi beban tersendiri buat kami. Namun pun demikian sekali lagi ya kita tidak bisa harus tetap semangat lah. Jangan kendor lah persoalan-persoalan ini. Kami memberikan semangat kepada warga pada jajaran pemerintah sampai di tingkat desa bahwa informasi tersebut ada di tingkat kecamatan, tingkat desa untuk membantu kami menyebarluaskan informasi. Karena jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga asumsi-asumsi masyarakat itu tetap masih pada kata yang itu tadi, 3 penggiringan opini sampai 3 arah seperti itu yang tentu kita tidak inginkan. Nah, jadi harapan kami jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan ke depan ini dengan pembatalan penyesuaian tersebut, insya Allah hubungan antara masyarakat dan pemerintah insya Allah lebih harmonis ke depan. Baik, berarti ini kalau berbicara tentang manfaat atau juga dampak nih Pak ya. Lantas kalau untuk mengantisipasi nih potensi-potensi pendapatan asli daerah yang mungkin akan berubah lagi nih, kan sudah direncanakan nih dari tahun-tahun lalu atau mungkin beberapa bulan lalu maksud saya ya. Dengan adanya penundaan kenaikan PBBP 2, lantas bagaimana strateginya Pak? Ya tentu hari ini pun pasti kami akan berpikir lagi bagaimana caranya supaya tetap mencari pendapatan-pendapatan ya. Apa yang kami lakukan ada 2, yaitu optimalisasi lewat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Jadi kita melakukan pemetaan terhadap objek-objek pajak yang akan dilakukan optimalisasi nantinya dengan membentuk tim-tim kecil khusus untuk Satgas PAD, kemudian kita buka bentuk Des PAD, kemudian bahkan Satgas PAD itu sendiri kami bentuk, bahkan dari pihak inspektorat pun sudah bersama-sama untuk melakukan pendampingan, review dan bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan
dan menyisir potensi-potensi PAD yang sekiranya perlu kita maksimalkan. Dan tentu ya kami berharap bahwa dengan adanya tim-tim yang telah kita bentuk ini betul-betul mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan PAD kita. Karena semakin besar PAD yang masuk kepada kita tentu akan memberikan dampak juga yang luar biasa kepada warga pembangunan di Kabupaten Bone ini. Betul. Terkhusus misalnya di sektor kesehatan, di sektor pendidikan, dan di sektor lainnya. Dan di mana saat ini juga kan hari ini tentu kita difokuskan kepada bagaimana inflasi, bagaimana stunting, bagaimana makan bergizi gratis bisa berjalan dan bagaimana program-program ataupun cita Bapak Presiden kita mampu ngejawatakan sampai di tingkat desa sehingga program yang ada di pusat, di provinsi sampai kabupaten insya Allah bisa seiring sejalan dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki ya seperti itu. Oke, berarti untuk spesifiknya Pak, kita mau mungkin mendengar data atau informasi konkret bagaimana kemudian PBBP 2 yang kemudian sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten Bone itu disalurkan kembali untuk masyarakat juga nih Pak. Apakah mungkin dalam bentuk pembangunan? Kalau iya, pembangunan apa saja Pak? Atau mungkin kalau program bantuan kepada masyarakat, program apa saja Pak? Untuk sekarang ini, alhamdulillah Bapak Bupati dan Bapak Kelupati, beliau sangat memprioritaskan semua anggaran kita ini fokus kepada kurang lebih 7-80% itu khusus jalan. Untuk infrastruktur. Khusus infrastruktur jalan. Ya, kenapa infrastruktur jalan? Karena Bapak Bupati berpikir bahwa jikalau jalan tidak bagus, ini akan menghambat konektivitas antara satu wilayah dan wilayah lainnya, dan tentu akan menghambat juga laju perekonomian. Karena dan ini juga menjadi persoalan besar di kita karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa di ujung selatan, di ujung utara, di ujung barat pun jikalau kita turun ke lapangan satu yang mereka minta perbaikan jalan, perbaikan jalan. Nah kita tahu bersama bahwa untuk membangun sebuah jalan itu konsekuensi anggarannya itu kan cukup besar. Betul. Ya. Makanya hari ini bahkan di tahapan parsel kemarin kita mampu menggeser angka ataupun anggaran yang semula untuk perbaikan jalan atau infrastruktur jalan hanya 6 miliar, tapi kami mampu menggeser angka tersebut bahkan menyentuh angka 70 miliar lebih. Inilah yang kami lakukan sekarang di bulan ke-6 pemerintah sekarang ini sudah mampu membangun 11 ruas jalan. 11 ruas jalan dan anggaran kurang lebih sekitar 76 miliar. Itulah hasil daripada program-program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati di awal tahun ini bahwa beliau fokus terhadap infrastruktur jalan, ya, seperti itu. Tentu tidak mengesampingkan juga yang lain, tapi lebih benar-benar terhadap infrastruktur jalan. Karena kondisi jalan rusak kita sekarang ini di angka 980 km. Ya, jadi cukup panjang jalan rusak kita. Kita mungkin bisa lihat di media sosial atau apa di bagian selatan teriak persoalan jalan, di bagian utara teriak persoalan jalan, di bagian barat pun demikian. Nah itu tadi tidak ada lain kecuali kita berupaya untuk mengakomodir infrastruktur jalan. Dan tentu dengan kemampuan yang cukup terbatas di kabupaten, ya tentu kami pun melakukan komunikasi dan koordinasi dan pemerintah provinsi begitu dan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan ya informasi-informasi yang cukup menggembirakan buat kami bahwa kita akan mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, begitu pula dan pemerintah pusat terkait dengan ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pusat dan tanggung jawab provinsi begitu pun dan tanggung jawab yang ada di kabupaten. Sudah bisa dibocorkan Pak? Ada di daerah mana? Oh, ruas jalannya saya belum ini ya. Ya, ruas tapi jalan, sudah ada informasi bahwa tapi sudah akan ada ada informasi, ya insya Allah. Ya, dan kami tentu menjalankan program untuk pengentasan tersebut tentu berdasarkan skala-skala prioritas. Karena ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang mesti dilakukan untuk membangun sebuah jalan yang mana yang layak diprioritaskan dan mana yang tidak. Oke, boleh berkenan Pak 11 ruas jalan yang sudah berhasil dibangun, kemudian diantaranya saja Pak yang disebutkan. Ada wilayah mana saja nih Pak? Kalau untuk di wilayah kota misalnya di Jalan Andi Mala yang ada poros dari kota ke arah Sibulue. Kemudian yang di jalan di depan DPRD. Jalan apa ya? Dekat stadion Pak ya? Iya, dekat stadion. Kemudian di daerah Panyula. Jalan Berantas, kemudian di daerah apa sih saya lupa namanya yang di saya lupa yang penting ada dalam kota. Itu sudah sementara proses pembangunan dan bahkan sudah ada beberapa jalan sudah kita resmikan.
pas kemarin setelah perayaan hari 17 Agustus sudah resmikan beberapa ruas jalan. Oke, berarti sudah terkonfirmasi Pak ya, karena memang kalau berdasarkan testimoni Pak untuk jalanan ke Panyula itu sudah membutuhkan penanganan sejak beberapa tahun lalu Pak. Oke, nanti mungkin boleh dicek oleh Tribuners. Boleh dicek ya, boleh dicek. Termasuk di depan DPR kan boleh cek karena sudah dalam proses. Benar, banyak lubang besar Pak dulunya. Betul. Oke, baik. Lantas Pak, kalau untuk program lainnya, mungkin di bulan depan atau beberapa bulan ke depan, selain infrastruktur pembangunan atau perbaikan ruas jalan, ada bantuan mungkin dari segi kesehatan, pendidikan, boleh disampaikan? Yang mungkin menggunakan PBB ini Pak ya? Iya. Untuk adik-adik sekolah kita, program prioritas Bapak Bupati dan Bapak Bupati adalah pembagian seragam sekolah. Ini dalam tahap proses pembagian pendistribusian. Sudah jalan, sekarang tinggal pendistribusiannya. Itu sudah jalan juga. Kemudian dalam sektor kesehatan, kita tetap merujuk kepada layanan kesehatan gratis. Karena kemarin kebetulan UHC tersebut Universal Health Coverage ini sempat tercabut hak istimewanya. Itu diakibatkan karena mohon maaf ada utang di tahun kemarin sehingga sempat tercabut, dan kami berkomitmen bahwa di pemerintahan sekarang ini insya Allah hak istimewa daripada BPJS Kesehatan tersebut insya Allah akan kita kembalikan setelah melunasi semua utang-utang kita yang tinggalkan. Begitu pula dan sektor-sektor lainnya, sektor penanganan stunting tetap berjalan juga. Dan yang paling utama, yang paling rasakan sekarang ini adalah di sektor pelayanan publik, khususnya di pelayanan administrasi kependudukan. Kalau kemarin hanya tertumpu ke satu titik pelayanan administrasi kependudukan hanya di kantor Disduk Capil, tapi di beberapa bulan di program 100 hari kerja pertama, kami telah menambahkan 5 titik layanan pendekatan pelayanan khususnya layanan administrasi kependudukan, baik perekaman KTP, begitu pula dengan pencetakan KTP di daerah Kahu, kemudian di daerah Mare, ke daerah Dua Bocoy, kemudian di daerah Lapri, dan satu di Mall Pelayanan Publik. Itu di program 100 kerja. Di perubahan ini nantinya, di anggaran perubahan, insya Allah karena ini animo masyarakat cukup tinggi, antusias masyarakat cukup tinggi, sehingga layanan tersebut atas kesepakatan Bapak Bupati dan Bapak Bupati kita tambahkan di perubahan ini. Kalau kemarin 5 titik, karena ini mendapat respon yang cukup besar, yang cukup baik dari masyarakat, sehingga di perubahan ini kita sudah rancang akan kita tambahkan lagi 7 titik. 7 titik layanan. Menjadi tambah 2 menjadi 7. Ya, dari 5 menjadi 7. Tambah lagi. Oh, tambah 7 ya, Pak. 13. Berarti 13 titik layanan. 12. Ya. 13 dengan kantor induknya 13. Ya. Dan ini anggarannya kan tidak sedikit, itu sampai miliaran. Nah, inilah yang coba kita dorong bersama-sama, dan kami mau menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan hari ini itu berdasarkan daripada sumbangsi rakyat itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Dari warga masyarakat kan kembali ke warga masyarakat itu sendiri. Itu yang kami mau sampaikan pada kesempatan ini. Ya, artinya ya jangan ragukan, ya tolong support kami, tolong bantu kami karena apapun yang kami lakukan insya Allah akan kembali kepada warga masyarakat sendiri. Jadi perlu di-emphasize Pak ya, ditekankan bahwa pembayaran PBB P2 dari masyarakat Kabupaten Bone ini khususnya Pak ya, kita berbicara tentang Kabupaten Bone karena bersama Sekda, maka pembayaran dari masyarakat itu untuk nilai-nilai PBB P2-nya itu berguna untuk tadi perbaikan jalan, perbaikan ruas jalan, layanan kesehatan, yang semakin ditingkatkan. Layanan kesehatan, layanan publik, layanan publik. Kemudian tadi ada juga untuk distribusi pakaian gratis untuk anak sekolah. Betul, pastinya juga ada MBG-nya Pak. Ya, makan berisi gratis, kemudian support dan Koperasi Merah Putih. Benar. Ini kan merupakan asta cita Bapak Presiden yang patut kita kawal dan kita sukseskan bersama-sama. Berarti kalau mau disampaikan Pak nih Pak, kalau tadi mungkin ada beberapa benefit yang akan kembali juga ke masyarakat ya, pasti dirasakan juga oleh masyarakat. Tantangannya sebenarnya di mana nih Pak? Kalau untuk mengoptimalkan pembayaran PBB P2 menurut Pak Sekda? Ya tantangannya sebenarnya adalah ya itu tadi potensi-potensi kita, potensi-potensi untuk mengoptimalkan sebuah ataupun sasaran objek pajak tersebut atau potensi pajak tersebut kesannya, ini kan tentu melibatkan beberapa pihak, beberapa stakeholder terkait, dan tentu akan dilakukan entah dipoles kah, entah digali kah potensinya, entah dipromosikan kah potensinya, dan itu kan
kita dihadapkan lagi dengan anggaran. Jadi kalau untuk mengoptimalkan tersebut, tentu kita butuhkan juga anggaran untuk mensupport supaya terjadi juga peningkatan PD. Salah satu contoh misalnya, objek wisata kita di Tanjung Palute ini salah satu saja. Ya, salah satu ya. Salah satu aja. Objek wisata Tanjung Palute. Ditengarai dan hasil temuan kita bahwa yang sering terjadi kebocoran karena ya palang parkirnya itu masih bersifat manual, sehingga ditengarai ya kemungkinan bocornya di parkirannya misalnya. Dengan kasus tersebut, makanya kami akan berupaya untuk mengakomodir itu. Bagaimana sih supaya tidak terjadi kebocoran di sana? Nah, kita petakan, kita panggil semua pihak terkait, sehingga kalau misalnya disimpulkan bahwa parkir tersebut harus menggunakan sistem digital atau palang pintu otomatis misalnya. Ya, untuk melakukan itu kan dibutuhkan anggaran juga. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa kondisi anggaran kita sekarang ini masih sangat-sangat terbatas. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri buat kami. Namun pun ya dengan dihadapkan seperti itu, tentu kami berharap bahwa ya semangat teman-teman ini tetap membara untuk jangan karena persoalan anggaran tersebut sehingga semangat kita akan menjadi kendor. Dan tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan apa sih yang bisa kita berikan untuk warga masyarakat Bone sendiri. Seperti Baik, berarti untuk itu Pak Sekda, mungkin mohon izin untuk harapan yang mau disampaikan, dititipkan kepada masyarakat, mungkin terkait kesadaran masyarakat untuk bisa membayar PBB P2 sesuai tenggat waktunya juga Pak ya. Betul, ini kan biasanya kalau menyurat pasti ada ini tenggat waktunya harus dibayar per sekian, tanggal sekian gitu ya. Karena ini juga sekali lagi ini fokusnya untuk masyarakat juga, memajukan bagaimana Kabupaten Bone ini bisa juga menjadi sejahtera gitu Pak. Izinkan kami menyampaikan pada kesempatan ini pada seluruh warga masyarakat Bone, terkhusus dan Tribuners, tolong kesadaran untuk membayar pajak atau patuh pajak lah, patuh pajak agar tepat waktu, tidak terlambat, karena apapun yang diberikan kepada pemerintah daerah tentu imbasnya kepada peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan lain-lain, itu akan kembali kepada warga masyarakat itu sendiri. Sehingga nantinya insya Allah terjadi peningkatan kesejahteraan, terjadi peningkatan perekonomian di wilayah kita, sehingga apapun yang kami lakukan insya Allah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan warga masyarakat Bone itu sendiri. Oke, satu hal yang penting juga Pak untuk closing statement kita, bagaimana kemudian Pak PJ Sekda, Pak Sekda bisa menyampaikan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap tenang, karena membuat juga yakin masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Bone pastinya lebih mementingkan kepentingan rakyatnya. Karena kejadian hari ini merupakan sebuah isu nasional, karena hampir semua kabupaten kota yang ini memberikan dampak. Ya tentu pada kesempatan ini kami mengharap pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bone jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetap jaga wilayah tetap jaga Boneta, karena kalau bukan kita menjaga siapa lagi? Bone kita, kemudian Bone kita semua insya Allah akan tetap aman, solid, kompak jikalau semua unsur dan elemen masyarakat yang dalamnya tetap bersatu padu untuk menjaga keamanan ketertiban wilayah Bone itu sendiri. Yang paling penting adalah percaya kepada pemerintah Kabupaten Bone Pak ya, karena juga sudah melakukan bagaimana dengan melihat kepentingan masyarakat saat ini, begitu Pak ya? Iya. Dan paling penting adalah bagaimana kemudian sekali lagi Tribuners, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone, bahwa pembayaran PBB P2 itu pastinya akan kembali ke masyarakat, tapi memang dalam berbagai sektor gitu Pak ya. Ada infrastruktur, sekali lagi kesehatan, kemudian layanan kesehatan, layanan publik, dan juga pastinya pendidikan. Pak, terima kasih Pak Sekda atas waktunya Pak, sudah bisa berbincang dan juga mendiskusikan hal ini yang memang sedang panas-panas dan hangat-hangatnya Pak ya. Terima kasih Pak atas konfirmasinya, sudah berkenan juga kami wawancarai dan juga membagikan informasi kepada Tribuners. Sehat, sukses selalu Pak, juga untuk salam kepada Bupati dan juga Wakil Bupatinya Pak ya. Oke, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program wawancara eksklusif bersama Sekda Kabupaten Bone. Semoga informasi ini bisa menenangkan Tribuners atau juga bagaimana kemudian kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang simpang siur, dan yang paling penting adalah percaya kepada pemerintah, karena pastinya pemerintah akan lebih mengedepankan kepentingan masyarakatnya. Saya Fiorina Jeretno mewakili PJ Sekda Kabupaten Bone dalam wawancara hari ini, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.